Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basir Hastario Susetio. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang e-court. Apa itu e-court? E-court merupakan salah satu bentuk layanan peradilan bagi masyarakat yang menjadi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran, dan pemanggilan yang dilakukan menggunakan media elektronik dan secara daring. Selanjutnya, dasar hukum e-court. Saat ini dasar hukum dalam pelaksanaan e-court di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya, e-court pertama. Pelaksanaan e-court pertama di Indonesia dilakukan pada tahun 2002 di mana Mahkamah Agung atau MA memberikan izin kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk memberikan kesaksiannya melalui telekonferensi dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter atas nama terdakwa Akbar Tanjung dan Rahadi Ramlan. Namun, konsep persidangan elektronik saat itu masih belum tersusun dengan jelas sehingga badan peradilan di bawah MA melaksanakan persidangan elektronik dengan caranya masing-masing. Selanjutnya, layanan e-court. Layanan e-court dapat digunakan oleh pengguna terdaftar, yaitu advokat yang telah memenuhi syarat, dan pengguna lain, yaitu subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat. Namun, pengguna lain merupakan pengguna e-court sementara di mana akun yang digunakan hanya berlaku untuk satu kali beberapa secara elektronik, dan 14 hari setelah tanggal putusan, pengguna tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali, harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Layanan yang disediakan oleh e-court. Yang pertama ada pendaftaran perkara atau e-filing, dapat dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court ke Mahkamah Agung RI. Yang kedua ada taksiran panjar biaya atau ISKUM. Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau ISKUM dan nomor pembayaran atau virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Setelah pendaftar melakukan pembayaran, pengadilan akan memberikan nomor perkara. Kemudian aplikasi e-court akan memberikan pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. Yang ketiga ada pemanggilan pihak secara online atau e-summon. Panggilan saat sidang dan pemberitahuan putusan akan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta bisa dilihat pada aplikasi e-court. Selanjutnya, yang keempat ada persidangan secara elektronik atau litigasi. Aplikasi e-court mendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. Yang kelima ada salinan putusan secara elektronik atau e-salinan. Layanan ini memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik. Layanan yang disediakan oleh e-court selanjutnya adalah tanda tangan elektronik atau e-sign. Jadi, e-court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik yang merupakan lembaga pemerintah di bidang keamanan cyber dan persandian sebagai sarana pengaman legalitas dokumen negara. Selanjutnya ada kelebihan e-court, yaitu yang pertama, keberadaan e-court sebagai sistem manajemen administrasi perkara sangat membantu dalam menyederhanakan dan mempercepat jalannya pendaftaran dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga membantu pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan tercantum dalam pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikutnya dari kelebihan e-court adalah e-court menggunakan sistem administrasi berbasis elektronik sehingga akan menjaga akuntabilitas dan transparansi peradilan karena meminimalisir
pertemuan antara pejabat pengadilan dengan pihak yang berperkara, sehingga potensi tidak pidana yang melibatkan oknum pejabat pengadilan dapat dicegah. Berikutnya ada kekurangan dari e-court. Yang pertama, sistem e-court di Indonesia masih tergolong baru sehingga penggunaannya memerlukan penyesuaian dengan cara kerja pengadilan yang ada di Indonesia. Yang kedua, aplikasi e-court baru akan bisa terlaksana secara efektif apabila seluruh advokat di Indonesia telah terdaftar dan memiliki akunnya sendiri. Yang ketiga, proses pendaftaran untuk pengguna non-advokat memerlukan pengembangan supaya dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung. Kemudian, kenapa sih pembentukan layanan e-court pada lembaga peradilan di Indonesia tergolong penting? Karena kondisi masyarakat dan mobilitas yang semakin tinggi, kemajuan digitalisasi internet yang semakin pesat, tingkat pendidikan masyarakat, dan mengikuti perkembangan dunia yang semakin modern. Lalu, apa hubungan e-court dengan Internet of Things? E-court dan Internet of Things memiliki hubungan seperti mempengaruhi berbagai macam aspek di dalam mobilitas kehidupan dan kegiatan masyarakat. E-court juga merupakan salah satu produk yang lahir berkat adanya peran dari Internet of Things. Yang kedua, penggunaan e-court di dalam dunia hukum saat ini dirasa lebih praktis dan mudah karena e-court dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga kita tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Yang ketiga, pada praktiknya e-court telah memanfaatkan adanya Internet of Things sehingga dapat memaparkan data-data dan mekanisme jalannya persidangan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, dengan segala kelebihan yang dimilikinya, maka dapat dikatakan bahwa e-court sebagai salah satu produk dari Internet of Things akan memberikan pengaruh yang besar di masa yang akan datang, khususnya di dalam dunia hukum. Sekian pemaparan materi e-court dari kelompok 15. Kurang lebihnya kami sampaikan maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih.